Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurfati Lestari dari kelas MN22E. Di sini saya akan membahas tentang Lean Manufacturing Concept. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Yang pertama ada A, pendahuluan, ada B, sejarah Lean Manufacturing, dan C, konsep Lean Manufacturing. Di sini ada A, pendahuluan. Dalam perusahaan manufaktur terdapat aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added atau pemborosan waste akan mengakibatkan pemakaian sumber daya mulai energi, sumber daya manusia, dan waktu yang semakin tinggi. Maka proses produksi tersebut tidak efisien. Salah satu metode untuk meminimalkan waste pada proses produksi adalah lean manufacturing, yang berfungsi sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi waktu proses produksi dengan cara mengidentifikasi pemborosan atau waste. Nah, lean manufacturing merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan melalui serangkaian aktivitas penyempurnaan atau improvement dari Gasper 2007. Ada B, sejarah Lean Manufacturing. Sejarah Perang Dunia II, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan sumber daya manusia. Selama beberapa dasawarsa, Amerika mengurangi biaya manufaktur dengan menggunakan sistem produksi massal yang memproduksi output dengan variasi yang lebih sedikit. Sementara itu, masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak variasi, namun dalam jumlah yang sedikit. Nah, output yang memiliki banyak variasi namun dalam jumlah yang sedikit, sejarah lain kembali timbul pada tahun 1940 ketika pekerja di Jerman memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jepang dan seorang pekerja Amerika memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jerman. Nah, oleh karena itu, direktur Toyota di Jepang dengan nama Kichihiro merencanakan untuk mengurangi gap dengan Amerika dalam waktu 3 tahun, yang akhirnya melahirkan Lean Manufacturing. Dan C, konsep Lean Manufacturing. Lean Manufacturing adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan waste dan meningkatkan nilai tambah atau value added produk atau barang jasa agar memberikan nilai kepada pelanggan atau customer value. Konsep Lean Manufacturing dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan berkelanjutan dan pemborosan yang maksimal. Nah, di sini juga terdapat 5 prinsip dasar Lean, yaitu yang pertama, mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai tersebut, value stream mapping untuk setiap produk. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi melancarkan arus. Nah, yang keempat, mengorganisasikan pesanan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien selama proses penggunaan full system. Yang kelima, memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dengan teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dalam terus-menerus atau the customer. Di sini juga ada jenis-jenis wasted. Nah, yang pertama ada defect atau cacat, dapat berupa ketidaksempurnaan produk, kurangnya tenaga kerja pada saat proses berjalan, adanya proses pekerjaan ulang, dan klaim dari pelanggan. Yang kedua ada waiting atau menunggu, dapat berupa proses menunggu kedatangan material, informasi, peralatan, dan perlengkapan. Para pekerja hanya mengamati mesin yang sedang berjalan atau berdiri menunggu langkah proses selanjutnya. Yang ketiga ada unnecessary inventory, persediaan yang tidak perlu, dapat berupa penyimpanan inventory melebihi volume gudang dan yang ditentukan, material yang rusak karena terlalu lama disimpan atau kadaluarsa. Yang keempat ada uniproprietary
processing, proses yang tidak tepat dapat berupa ketidaksesuaian proses atau metode operasi produk yang diakibatkan oleh penggunaan tool yang tidak sesuai dengan fungsinya ataupun kesalahan prosedur atau sistem operasi. Nah, yang kelima ada unnecessary motion, gerakan yang tidak perlu atau dapat berupa gerakan-gerakan yang seharusnya bisa dihindari, misalnya komponen dan kontrol yang jauh dari jangkauan, double handling layout yang tidak standar, operator membungkuk. Nah, yang keenam ada transportation atau transportasi dapat berupa pemborosan waktu karena jarak gudang bahan baku ke mesin jauh atau memindahkan material antar mesin atau dari mesin ke gudang produk jadi. Yang terakhir ada overproduction, kelebihan produksi. Nah, dapat berupa produksi barang-barang yang belum disimpan, yang belum dipesan atau produk yang diproduksi lebih banyak daripada yang dipesan atau dijual. Nah, di sini juga ada yang ketiga ada cara sukses dengan konsep lean manufacturing. Di sini ada A, value stream mapping atau VSM. Value stream mapping adalah alat proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan menjadi produk jadi. Nah, value stream mapping adalah teknik manufaktur lean yang membantu mengoptimalkan proses. Ini melibatkan pembuatan visualisasi terperinci dari setiap langkah yang diperlukan untuk mengambil ide dan mengubahnya menjadi layanan, produk, atau proyek bernilai tambah. Selanjutnya ada B, proses activity mapping. Nah, proses activity mapping ini akan memberikan gambaran aliran listrik dan informasi waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas, jarak yang ditempuh, dan tingkat persediaan produk dalam setiap tahapan produksi. Nah, kemudahan identifikasi aktivitas terjadi karena adanya penggolongan aktivitas menjadi 5 jenis, yaitu operasi, transportasi, inspeksi, delay, dan penyimpanan. Nah, operasi dan inspeksi adalah aktivitas yang bernilai tambah, sedangkan transportasi dan penyimpanan berjenis penting tetapi tidak bernilai tambah. Adapun delay adalah aktivitas yang dihindari untuk terjadi sehingga merupakan aktivitas yang berjenis tidak menilai tambah. Ada C, fishbowl diagram atau cause and effect diagram. Nah, ini adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan karakteristik kualitas. Nah, yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu, diagram sebab akibat ini sering disebut sebagai diagram tulang ikan, fishbone diagram, karena bentuknya seperti kerangka tulang ikan, atau diagram Ishikawa atau Ishikawa diagram, karena pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1953. Ini juga ada D, menerapkan sistem Kanban. Nah, secara tradisional organisasi menugaskan pekerjaan berdasarkan sistem manufaktur dorong. Di bawah pendekatan ini, tugas didorong ke pekerjaan dan produksi diputuskan oleh penggunaan pelanggan yang diantisipasi. Nah, pendekatan ini dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama, persediaan yang tinggi, dan pekerjaan yang kelebihan beban. Nah, alih-alih membebani pekerjaan dengan tugas berdasarkan prioritas, papan Kanban menciptakan transparansi dengan memungkinkan semua orang melihat tugas yang harus mereka kerjakan. Nah, selanjutnya ada gemba. Gemba adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya bagi praktisi lean. Pergi ke gemba berarti pergi ke tempat tim bekerja. Penting bagi para pemimpin lean untuk secara rutin membina hubungan dengan karyawan, menciptakan budaya saling menghormati dan kerja tim, dan mempelajari lebih lanjut tentang
persuasif tim yang bekerja di lapangan. Nah, ini membantu para pemimpin LAN membuat keputusan yang tepat selain menciptakan budaya tempat kerja yang mempromosikan konsep lean manufacturing. Nah, selanjutnya di sini juga ada app 5S tempat kerja. Apa sih 5S tempat kerja ini? Nah, 5S adalah metodologi tempat kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan dan efisiensi berkelanjutan. Nah, dinamakan 5S karena merupakan metode 5 langkah yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Selanjutnya, nih, yang pertama ada sort, sortir, menentukan alat kerja mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Nah, yang kedua ada set in order, atur secara berurutan atau mengatur item ke tempat optimalnya. Nah, yang ketiga ada sign, bersinar, membersihkan, memeriksa, dan memelihara ruang kerja. Nah, yang keempat ada standarisasi, buat standar yang memastikan penggulangan dan konsistensi. Yang kelima ada sustain, berkelanjutan, menerapkan sistem yang mendorong penggunaan metode 5S dalam jangka panjang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.